Lah, najis dalam kondisi sholat niki kebagi dados sekawan. Ya, terutama ditekankan babaganipun sholat. Yang pertama, najis yang tidak dimaafkan, baik dalam air ataupun di dalam pakaian. Misal ada darah dari darah ayam yang banyak masuk kepada air sayur, maka air sayurnya najis, kepada pakaian pun najis. Jika dilaksanakan untuk sholat maka tidak sah. Yang kedua, najis yang dimaafkan atau ma'fu. Dimaafkan baik di dalam air ataupun di dalam pakaian. Yaitu najis yang tidak terlihat oleh kasat mata, sehingga jika najis tersebut masuk ke dalam air, maka airnya tetap tidak mutanajis, masih suci. Dan jika terbawa di dalam pakaian, maka sholatnya tetap sah. Karena memang bentuk najisnya tidak kelihatan. Urang-urang yang kecil-kecil banget itu loh. Yang ketiga, najis yang dimaafkan di dalam pakaian, tapi tidak dimaafkan di dalam air. Misal, darah yang sedikit. Sehingga ketika dalam pakaian terdapat darah, ya, dan dia melaksanakan sholat, maka sholatnya tetap sah. Tapi jika darah ini masuk ke dalam air, maka air yang di dalam gelas, maka airnya itu najis dan tidak bisa dikonsumsi secara wajar. Yang keempat, najis yang dimaafkan di dalam air, tetapi tidak dimaafkan di dalam pakaian. Yaitu najis bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir ketika dirobek. Sehingga ketika bangkai tersebut masuk ke dalam air, syaratnya tidak dicemplungkan, tapi masuk sendiri. Tidak membuat air itu mutanajis. Artinya air tetap suci. Tetapi jika terbawa ke dalam sholat, misal di saku kita ada bangkai nyamuk, bangkai laler, maka sholatnya tidak sah. Nah, ukuran sedikit atau banyaknya darah, tadi kan bilang darah sedikit, ini menurut kebiasaan sebuah tempat. Milo al-adatu muhakkamah. Ya. Lajeng wasitrul aurati. Persyaratan sholat yang ketiga adalah menutup aurat. Di mana aurat laki-laki di dalam sholat baina surah warubah niku sampun macam-macam, maka teng babe ngorat mawon. Jika dibahas di sini niki nggih mangke mboten rampung-rampung. Yang jelas jika aurat ini terbuka tetapi langsung dalam kondisi itu ditutup, terbuka baik oleh orang ataupun terbuka oleh hewan ataupun terbuka oleh angin, niki jika langsung ditutupi, maka sholat tetap sah. Tapi jika dibiarkan tidak sah. Maka Imam Ghazali pernah membuat cangkriman atau coro bahasa Inggrisnya the capean. Capeannya begini. Ada orang sholat, kemudian datang kambing, dan kambing itu memakan daun. Tapi orang sholat itu batal. Pertanyaannya, orang sholat yang macam mana? Jika ada kambing datang makan daun kok batal? Jawabannya adalah orang sholat yang menutup auratnya dengan daun pisang misal. Kemudian kambing datang, makan, dan auratnya kelihatan. Aurat adalah segala sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat.
wajib bagi seseorang yang sholat itu untuk menutup aurat dengan segala sesuatu yang dianggap sebagai penutup dan bisa menyembunyikan warna kulit dalam berbagai hal dan juga bisa menyembunyikan bentuk-bentuk tubuh. Meskipun penutup aurat tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuh bagi yang pendapat yang lain. Pendapat yang satu harus menutup bentuk tubuh, pendapat yang lain tidak harus menutup bentuk tubuh. Nah, jadi ada yang mengatakan dengan pakaian ketat itu sudah bisa menutup aurat, ada yang mengatakan tidak. Jadi yang penting pakaian itu harus bisa menutup aurat. Nah, ini aurat penting. Kemudian wa istiqbalul kiblat. Yang kelima menghadap kiblat. Di mana cara mengetahui orang untuk madhab kiblat itu bisa dengan ijtihad melalui kompas atau juga bisa mengikuti orang yang ijtihad. Olehnya menghadap kiblat itu bukan hanya dengan wajah, tapi bukan hanya dengan wajah saja, tapi ya dengan wajah dan dadanya. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan fawalli wajhaka satrul masjidil haram, dan hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi kalimat wajah di dalam Al-Quran ini bukan hanya wajah yang dihadapkan ke kiblat, tapi wajah dan anggota badan bagian depan. Memang ada rukhsah atau kemurahan sholat yang boleh tidak menghadap kiblat. Misal sholat dalam kondisi sidatul khauf, sangat menakutkan, terjadi perang yang berkecamuk, maka sholatnya farijalan warukbanan, sambil lari, sambil naik mobil, sambil naik onta, boleh dan tidak diulang. Yang kedua, sholat sunat yang berada dalam safar atau perjalanan. Jadi saya ulangi, wajib hukumnya menghadap kiblat ketika kita sedang melaksanakan sholat. Seseorang yang sholat dengan berdiri atau duduk itu wajib menghadap kiblat bukan hanya dengan wajahnya tapi dengan dadanya. Lalu kemudian orang yang berbaring, orang yang sholat dengan berbaring maka menghadap kiblat dengan wajah dan dadanya. Orang yang tidur telentang maka wajib menghadap kiblat dengan dua telapak kaki dan wajahnya. Jadi bagian wajah agak diganjal kalau memang posisi kita sudah tidak bisa berbaring lagi. Nah, bagaimana mengetahui, saya ulangi, bagaimana mengetahui arah kiblat? Satu, mengetahui yakin dengan arah kiblat seperti melihat bangunan Ka'bah. Ini cara mengetahui arah kiblat. Misal kita sholat di Mekah, itu Ka'bah. Berarti kita tahu persis itu adalah kiblat, cukup menghadap ke sana. Yang kedua, berpegang dengan ucapan dari orang yang tahu arah kiblat. Arah kiblatnya ke sana, Kang. Saya baru dari sana, maka kita ikuti. Yang ketiga, berusaha sendiri mencari arah kiblat seperti dengan kompas. Atau yang keempat, berpegang kepada orang yang ijtihad. Ikut ajalah pendapat orang lain. Itu akan sangat mudah. Wa dukhulul waqti. Kemudian yang kelima adalah masuknya waktu. Ya. Yang kelima adalah masuk waktunya. Masuk waktunya atau waktunya sudah masuk. Karena apa? Karena jika seseorang sholat dan ia belum meyakini bahwa sholat itu sudah masuk waktu, walaupun sholatnya memang benar-benar jatuh pada waktunya, maka sholat itu hukumnya tidak sah. Jadi
orang itu harus benar-benar meyakini, jangan sampai menduga. Harus benar-benar meyakini. Saya ulangi, sholat tidak sah dilakukan sebelum waktunya sudah jelas. Sehingga kita wajib mengetahui waktunya sholat dengan yakin, seperti melihat matahari tenggelam, atau tergelincir, atau misal mendengarkan azan dari masjid yang dipercaya, ya, atau bisa melihat jam. Sehingga seseorang yang sholat itu tanpa berusaha mencari tahu masuknya waktu terlebih dahulu. Ya. Maka jika seseorang, saya ulangi, yang sembarangan melaksanakan sholat tanpa mengindahkan waktu, lah, kayaknya wis lebu, maka walaupun sholatnya jatuh tepat pada waktunya, tetap tidak sah. Ugi penting sarang-sarang dipun gali. Wal ilmu lan ngawruhi bi fardiyatiha kelawan bangsa kefardhone salat. Artinya si musolli harus mengetahui betul bahwa salat yang dikerjakan itu benar-benar wajib atau benar-benar fardu. Sehingga jika seseorang ragu atau bingung dengan salat yang ia kerjakan, ini wajib atau tidak, maka karena itu sebuah kesyaratan, salatnya tidak sah. Wa ala ya'taqida fardhon min furudihi sunatan. Wa ala ya'taqida lan yen ora nekodaken tong yakinaken sapa wong fardhon ing fardune salat min furudiha saking pira-pira fardune salat ora ditekodaken sunatan ing dadi sunat. Kudu paham betul, ya. Kudu paham betul, ya, terhadap fardu, ya. Jangan sampai seseorang meyakini bahwa salah satu fardunya sholat diyakini sebagai sunat. Seperti meyakini umpamanya membaca surat Al-Fatihah adalah hukumnya sunat atau tidak wajib, maka sholat yang dikerjakan tidak sah. Begitu juga jika meyakini segala fardu dalam sholat sebagai sunat. Sama hukumnya tidak sah. Adapun orang yang meyakini bahwa semua pekerjaan dalam sholat, baik yang wajib ataupun yang sunat, ini diyakini sebagai kewajiban. Atau meyakini dalam sholat itu ada pekerjaan yang wajib dan ada pekerjaan yang sunat tanpa menentukan ini wajib, ini sunat, maka sholat orang yang demikian hukumnya sah. Karena dia tidak meyakini fardu menjadi sunat. Kalau dibalik nggak apa-apa. Wa ijtinabul mubtilat. Lan menjauhi utawa ngedoi perkara kang batalaken sholat. Ini yang terakhir. Yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Ketika mengerjakan salah satu hal yang membatalkan sholat, maka sholat yang dilakukan hukumnya jelas batal. Nah, apa hal-hal yang membatalkan sholat? Misal, hadas. Apa yang ditanyakan oleh Pak Kiai, yaitu kentut. Baik unsur kesengajaan, au ghaflatan, au kepaksaan. Baik ngentutnya secara sadar atau terpaksa. Yang kedua, kejatuhan najis. Jika memang najisnya tidak langsung dibuang, tapi persyaratannya najisnya najis kering. Dan kita bahas saja nanti dalam pertemuan sesuatu yang membatalkan sholat. Wallahu a'lam.